Jumpa lagi bersama tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini tarotku akan membacakan sebuah pembacaan, yaitu yang ternyata sering memikirkan kamu. Kita akan baca sama-sama siapa yang ternyata sering memikirkan kamu ya. Kemudian untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel tarotku, bantu tarotku subscribe channel ini ya. Yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video tarotku. Terima kasih. Oke, kita akan mulai baca sama-sama. Yang ternyata sering memikirkan kamu ya. Kita akan baca sama-sama. Kita akan lihat siapa yang ternyata sering memikirkan kamu ya. Oke, sekarang fokus ke diri ya. Sekarang fokus ke diri. Lalu ternyata, mohon maaf, sekarang fokus ke diri. Lalu tanyakan dalam hati. Yang ternyata sering memikirkan aku. Kembali tanyakan dalam hati. Yang ternyata sering memikirkan aku. Sekali lagi ya. Fokus ke diri, tanyakan dalam hati yang ternyata sering memikirkan aku. Ya, kita akan baca sama-sama. Tarotku tebar kartunya. Tarotku akan mulai dari 3 buah cerita awal ya. Untuk masing-masing cerita, tarotku akan tambahkan 3 buah kartu ya. Oke, kita akan baca sama-sama cerita yang pertama. Ini adalah untuk kamu yang seringkali berada di sebuah kondisi di mana lingkungan sekeliling kamu menyakiti kamu, lingkungan sekeliling kamu membuat kamu kecewa. Cerita saat Mars berada di Scorpio. Mars energinya agresif. Scorpio cerita tentang rahasia. Lingkungan sekeliling kamu nggak jujur sama kamu, nggak terbuka sama kamu, atau menutupi sesuatu dan mengecewakan kamu. Untuk kamu yang seringkali berada di kondisi ini ya, di mana benar-benar orang di sebelah kita berhasil, sahabat berhasil, pasangan berhasil, ya banyak yang dia tutupi dari kita, dan ini benar-benar membuat kita merasa kecewa. Untuk kamu yang berada di kondisi ini, kamu masuk cerita pertama ya. Selanjutnya kita akan menuju ke cerita kedua. Untuk kamu yang seringkali bertemu sama orang-orang yang entah kenapa pola pikirnya mirip, yang entah kenapa ketertarikannya mirip, atau entah kenapa feel nyambungnya itu gampang sama banyak orang. Nah, untuk kamu yang berada di kondisi ini, ya lebih banyak ketemu orang yang nyambung daripada nggak nyambung dalam hidup ya. Kamu masuk cerita yang kedua ya. Selanjutnya kita menuju ke cerita yang ketiga. Ada kartu Knight of Cup. Ini untuk kamu yang selalu berusaha dalam hidup menjaga keteraturan, mengikuti rule dan aturan, nggak suka melanggar aturan, nggak suka sesuatu yang mungkin kurang baik dipandang oleh orang lain, selalu berusaha untuk yang lurus dalam hidup, yang positif, yang baik, dan ngikutin aturan, nggak suka ngelawan arus. Jika kamu berada di kondisi ini, kamu masuk cerita yang paling kanan ya. Kita akan lihat sama-sama yang sering memikirkan kamu. Ya, semoga cerita kamu ada di salah satu cerita ini, atau bahkan mungkin lebih dari satu cerita juga nggak apa-apa ya. Kita akan lihat yang di cerita pertama. Untuk kamu yang sering kecewa, untuk kamu yang sering dibohongin, untuk kamu yang berada di lingkungan di mana sekeliling kamu sering nggak jujur sama kamu. Kita akan lihat yang sering memikirkan kamu. Kartu yang pertama, ada cerita tentang Leo. Tidak wajib Leo, tapi ada cerita Leo. Dia adalah orang yang selalu berani maju untuk membela kamu saat kamu berada di kondisi yang gak nyaman, gak enak ya. Dia adalah orang yang membela kamu, dan dia adalah orang yang juga selalu memikirkan kamu. Tidak wajib Leo, tapi jika kamu punya seseorang yang saat kamu ada problem, dia yang berani maju untuk melindungi kamu, untuk bela kamu, dia adalah orang yang sering memikirkan kamu ya. Kartu yang kedua, selain yang tadi di mana ada mungkin indikasi seorang Leo, di sini ada indikasi kuat seorang Scorpio ya.
Kartunya adalah kartu Judgment. Ini orang yang punya ikatan karma dengan kamu ya. Kartunya Judgment, atau mungkin pernah ada momen di masa lalu di mana ya kamu banyak memikirkan dia, banyak menolong dia, membantu dia, dan cerita ini muncul. Seorang Scorpio, cerita kuat ya. Dialah orang yang sering memikirkan kamu. Kemudian satu kartu lagi kita akan lihat. Kartu yang muncul adalah kartu 10 tongkat. Ada indikasi dia seorang Sagittarius, tapi belum tentu karena ini adalah kartu minor. Tapi yang pasti dia adalah seseorang yang merasa hidupnya menjadi lebih baik setelah kenal kamu, yang merasa dia bisa memperbaiki hidupnya setelah kenal kamu. Jika kamu kenal seorang yang seperti ini, orang dimana saat kenal kamu dia berubah, dia belajar untuk lebih baik bagi hidup dia, memperbaiki kesalahan yang dia udah punya di masa lalu dia. Dialah orang yang sering mikirin kamu ya. Selanjutnya kita masuk ke cerita kedua. Untuk kamu yang sering ketemu orang yang gampang nyambung sama kamu, ngerasa satu pola pikir, satu vibrasi, nah itu dia. Yang sering memikirkan kamu, cerita pertama, kartu pertama, ada kartu 3 tongkat, cerita tentang Aries. Tidak wajib Aries, tetapi ada indikasi di Aries ya, karena ini kartu minor, tidak wajib seorang Aries, tetapi kita akan lihat sebuah cerita yang ada di sini, yaitu dia adalah seseorang yang mungkin awalnya saat kenal sama kamu, kalian malah nggak gitu nyambung, nggak gitu nyaman. Tapi seiring berjalannya waktu, dia adalah orang yang benar-benar bisa ngerti kamu, bisa nerima kamu, apapun kondisi kamu. Jika kamu punya orang yang seperti ini, maka dialah orang yang sering memikirkan kamu. Kemudian kartu yang kedua, kartu yang muncul adalah kartu 9 tongkat. Ini adalah seseorang yang mungkin pernah merasa kalah sama kamu, atau pernah merasa didominasi sama kamu, atau pernah merasa mungkin menjadikan kamu sebagai saingan, tapi ternyata dia nggak bisa menyaingi kamu. Nah, jika kamu kenal orang yang seperti ini, dan mungkin dia seorang Sagittarius, saya belum tentu karena kartu minor ya, tapi yang pasti kondisinya adalah orang yang menjadikan kamu sebagai seorang rival, saingan, tapi akhirnya dia tetap merasa kalah dari kamu. Dia adalah orang yang ternyata juga sering memikirkan kamu ya. Selanjutnya di sini kita menemukan kartu mayor ya. Ada indikasi kuat dia seorang Aries, ini memperkuat kartu pertama ya. Seorang Aries yang awalnya dulu, nah ini juga kartu Tower, cerita tentang ujian, dimana dulu dia seseorang yang merasa berat untuk menerima kamu, dalam artian banyak konflik, banyak nggak cocok, atau ya tidak mudah untuk bisa menyesuaikan sama kamu. Tapi akhirnya seiring berjalan waktu, dia orang yang benar-benar mikirin kamu, karena buat dia kamu orang yang sudah merubah hidup dia. Cerita Tower ya. Kita masuk ke cerita yang ketiga. Untuk kamu yang benar-benar hidup ngikutin rule, yang ngikutin aturan, nggak suka ngelanggar aturan, nggak suka ngelawan aturan. Kita akan lihat sama-sama. Yang sering memikirkan kamu, kartu yang pertama. Di sini ada cerita dari Capricorn. Ada indikasi kuat dia seorang Capricorn. Dia adalah orang yang sebenarnya di awal itu punya pikiran-pikiran kurang baik sama kamu. Baik pikiran mungkin rencana-rencana kurang baik, atau punya niat-niat yang bisa dikatakan kurang baik sama kamu. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata akhirnya dia adalah orang yang akhirnya malah banyak mikirin kamu. Mungkin awalnya pengen godain kamu, atau mungkin punya rencana-rencana kurang baik lah. Cerita Devil di sini ya. Tapi akhirnya dia orang yang banyak mikirin kamu. Selanjutnya, kartu yang muncul adalah kartu 9 cup, cerita tentang Pisces. Tidak wajib seorang Pisces, tapi ada kondisi di mana dia adalah seseorang yang sebenarnya sudah sangat lama menunggu kamu. Orang yang udah sejak dulu kamu bahkan tahu dia menanti kamu. Tapi kamu belum memutuskan mau sama dia atau enggak, tapi dia tetap menunggu dan menanti kamu. Jika kamu punya seseorang yang pernah berkata sama kamu, aku akan tunggu kamu, nah ini dia. Dia adalah orang yang selalu mikirin kamu ya. Selanjutnya ada cerita dari Venus di Aries, cerita dari 4 tongkat. Ada indikasi Aries, tapi tidak pasti karena kartunya minor. Tapi ciri-ciri orang ini, dia adalah orang yang selalu mengatakan sama kamu tentang visi masa depan, apa yang mau dia lakukan nanti, atau bahkan kalau kamu dekat sama dia, dia akan menceritakan seandainya kamu sama aku ke depan, aku akan begini-begini. Wah, panjang lengkap ceritanya. Nah ini dia, orang yang punya visi masa depan yang baik. Dia adalah orang yang seringkali juga mikirin kamu ya. Oke, sampai di sini pembacaan kita dengan judul yang ternyata sering memikirkan kamu. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini. Yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih.